Longsor tiba-tiba terjadi saat warga membersihkan sampah yang menyumbat di kawasan sepadan Sungai Perbukitan Jalan Imam Bonjol, Jember. Warga terkejut, tempat mereka beraktivitas telah rapuh akibat diguyur hujan deras. Beruntung tidak ada korban lantaran warga langsung menjauh. Namun akibat longsor, 3 rumah warga terdampak. Longsoran menggerus teras rumah mereka. Hujan deras ya. Terus yang sebelah sana terus langsung jatuh gitu. Longsor gitu. Longsor ya. Terus langsung merantak gitu loh. Untuk mengantisipasi longsor susulan, warga memasang terpal di titik longsor tersebut. Warga berharap instansi terkait bisa membantu membuat turap penahan air sungai. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Parang ya dan bu nebes nih kejadian nih hari sopir bes kena ya Allah. Tolongin ini. Bus umum antar kota tujuan Bondowoso Surabaya masuk ke jurang sedalam 20 meter di jalur pegunungan Arak-Arak Situbondo. Bus mengangkut 11 orang ini mengalami kecelakaan saat melaju dari arah Bondowoso menuju Surabaya di Jalan Menikung. Saat itu sedang turun hujan membuat jalan licin. Diduga sopir bus hilang kendali menabrak pembatas jalan dan terjun ke jurang sedalam 20 meter. 5 orang terluka, 1 diantaranya sopir bus yang mengalami luka berat. Curah hujan ataupun hujan pada saat kejadian. Jadi licin dan sopir ataupun pengendara bus tidak terkendali, akhirnya terperosok ke sebelah kiri jalan yang ke arah Surabaya. Polisi olah tempat kejadian lanjutan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Puluhan mak-mak di Mandailing Natal, Sumatera Utara menggerebek lapak yang biasa dijadikan tempat transaksi narkoba. Saat penggerebekan, para pelaku mulai dari bandar, pengedar, hingga pengguna narkoba lari menyelamatkan diri. Tak puas, para mak-mak lantas mengamuk menghancurkan lapak-lapak tersebut. Mereka berharap polisi segera menangkap para pelaku yang selama ini telah mengotori kampung mereka dengan peredaran narkoba. Tindakan ini akan ditindaklanjuti dengan segera untuk menangkap yang diduga 3 pelaku ini. Dan Bapak Kapolres sudah memerintahkan juga Kapolsek Muara Batang Gadis untuk terus melakukan pendidikan dan pengedaran narkoba di wilayah hukumnya. Polisi kini bersiaga di sekitar permukiman warga agar para pelaku tak lagi berani mengedarkan narkoba di lingkungan warga. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Kita awali lintas iNews pagi hari ini dengan informasi pemirsa seorang ibu rumah tangga menjadi korban jambret di Penjaringan, Jakarta Utara terseret hingga 5 meter. Korban melawan bahkan motor pelaku sempat ambruk. Dalam rekaman CCTV, 2 pelaku penjambretan menghampiri seorang ibu yang baru parkir motor di depan rumahnya di Jalan Vika Mas 2, Penjaringan, Jakarta Utara, dan langsung menarik rambutnya. Pelaku menarik kalung yang dipakai korban dan terseret hingga 5 meter. Korban baru terlepas setelah sepeda motor yang dipakai pelaku terjatuh. Pelaku tetap berusaha kembali merebut kalung, namun korban melawan dan membuat kedua pelaku kabur tanpa hasil. Bawa jajanan, sangkanya bawa uang tadi. Ya, bawa loko ke warung. Warung beli loko. Bu, di sini sering nggak sih Bu kejadian kayak gitu? Sering, motor ada 4. Hilang. Di sini tapi motor 4, lapor RT juga cuma nggak bisa. Korban meminta kepolisian agar lebih rutin lagi melakukan patroli karena tempat tinggalnya merupakan kawasan rawan kejahatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, kasus kematian Dwinanda Levi, dosen Universitas 17 Agustus Semarang, masih belum menemui titik terang. Sejumlah mahasiswa mendatangi Polda Jawa Tengah untuk mengawal perkembangan kasus. Puluhan mahasiswa Universitas 17 Agustus Semarang atau UNTAG mendatangi Polda Jawa Tengah. Kedatangan solidaritas mahasiswa ini untuk menanyakan langsung kepada polisi terkait kasus tewasnya dosen mereka, Dwinanda Lincia Levi. Dengan membawa spanduk Justice for Levi, mahasiswa meminta keadilan agar kasus kematian dosen mereka dapat segera terungkap. Levi ini ada riwayat penyakit, tapi di olah TKP korban ini dapat dengan posisi gigil. Nah, itu juga satu kejanggalan. Mungkin lebih ke situ. Habis antara hubungan Levi ini dengan saksi kunci itu kita belum mengetahui. Nah, di situ kita perlu usut tuntas gitu. Dwinanda Lincia Levi yang merupakan dosen Universitas 17 Agustus ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Hingga kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Sementara itu AKBP Basuki yang menjadi saksi kunci kini menjalani penempatan khusus atau patsus karena diduga melanggar etik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian mobil bak terbuka di Bekasi, Jawa Barat membuat pemilik terjatuh berupaya mengejar. Sebelumnya pelaku mendorong mobil yang bermuatan penuh seorang diri. Pelaku pencurian mobil bak terbuka di Desa Cilangkara, Serang Baru, Bekasi terekam kamera pengawas yang terpasang di rumah korban. Pelaku berjalan kaki tanpa mengenakan alas dengan membawa seutas kawat. Pelaku beraksi seorang diri. Pelaku merusak pintu mobil bak terbuka dengan menggunakan kunci letter T. Usai merusak pintu mobil, pelaku kemudian kabur dengan mendorong mobil. Pemilik mobil yang mendengar suara mesin miliknya, namun saat hendak keluar kesulitan lantaran gagang pintu diikat pelaku. Pemilik rumah mengejar hingga terjatuh, namun pelaku sudah melarikan diri dengan membawa mobil. Dari luar, dari dalam pun kita kunci pintu, kita buka kunci, mau buka pintu, ternyata masih ada gangguan. Ternyata diikat dari luar. Oh, yang diikat pintunya? Ya. Sama pelaku itu, Bang? Sama pelaku. Yang diambil mobil apa itu, Bang? Pickup warna putih tahun 2013. Kerugian ratusan juta rupiah dan korban telah melaporkan ke Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang pabrik kardus di Ciracas, Jakarta Timur terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting di dalam bangunan gudang. 65 Jalan Marzuki, itu Ciracas, luncurkan itu Ciracas. Kebakaran melanda sebuah gudang pabrik kardus di Jalan Haji Juki, Ciracas, Jakarta Timur. Kebakaran yang terjadi pada siang hari ini mengejutkan warga sekitar. Petugas damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Upaya pemadaman dilakukan agar api tidak meluas dan 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan 12 unit mobil damkar dari Ciracas dan Sudin Kebakaran Jakarta Timur. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting di dalam bangunan gudang. Informasi dari pemilik dan karyawan setempat bahwasanya terjadi konsleting listrik di area gudang penyimpanan kardus tersebut. Api membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Pemirsa, saat hujan selain banjir, waspadalah terhadap sambaran petir. Atap balai desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur jebol akibat terkena sambaran petir. Beldek, ajur mumur. Acur. Seperti inilah kondisi pendopo Balai Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur setelah tersambar petir.
Atap genting, rontok, dan plafon terbuat dari bambu jebol akibat kerasnya sambaran petir. Bahkan wifi dan kabel listrik jebol. Menurut perangkat desa, ada 5 sambaran petir cukup keras dan yang paling terakhir menyambar atap genting pendopo balai desa. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena kondisinya sepi. Petirnya ini keras gitu maksudnya? Keras sekali. Keras. Bukan 1 kali, hampir 5 kali. 5 kali lah. 5 kali. Iya, langsung nyambar balai desa ini, Pak? Langsung nyambar balai desa. Ini kejadiannya. Iya. Tapi beruntungnya itu tidak ada perangkat dan warga kemudian biasanya ini banyak kegiatan anak TK, anak PAUD, kemudian itu hari Jumat, jam 10 sudah nggak ada. Sementara sejumlah mak-mak bekerja bakti membersihkan puing material pendopo sebagai bentuk kepedulian. Rencananya balai desa akan diperbaiki dalam waktu secepatnya dengan dana swadaya agar genting tidak bocor di saat musim hujan ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang jalur aliran lahar Sungai Leprak tepat di bawah jembatan Besuk Kobokan atau Geladak Perak pada Minggu sore. Mirisnya peristiwa berbahaya ini malah menjadi tontonan warga. Polisi bersama sejumlah relawan langsung mengusir warga yang berada di jembatan Besuk Kobokan atau Geladak Perak menyusul adanya informasi banjir lahar hujan Gunung Semeru. Banjir lahar hujan terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras hingga membawa sisa material erupsi melintasi jembatan. Data dari seismograf pos pengamatan Gunung Api Semeru merekam getaran banjir mencapai 40 mm. Akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru ini, jalur Lumajang Malang dilakukan skema buka tutup. Mirisnya peristiwa yang bisa membahayakan ini malah menjadi tontonan warga yang akan melintas jembatan. Petugas mengimbau warga untuk menjauh dari sepanjang jalur aliran lahar karena sangat berbahaya. Sementara pasca erupsi Gunung Semeru, BNPB akan melakukan pemetaan ulang kawasan rawan bencana menggunakan drone thermal. Langkah ini dilakukan untuk menentukan zona merah atau lokasi terlarang untuk permukiman warga. Pasca erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, BNPB akan melakukan pemetaan ulang kawasan rawan bencana di kaki Gunung Semeru menggunakan drone thermal. Drone thermal digunakan untuk mendeteksi dampak sebaran awan panas Gunung Semeru yang terjadi 19 November 2025 lalu. Hal ini dilakukan untuk menentukan kembali kawasan rawan bencana atau zona merah sebagai wilayah steril dari permukiman warga, untuk meminimalisir dampak bencana erupsi Gunung Semeru. Kami koordinasi dengan BPBD Lumajang untuk memperbaiki delineasi dari risiko, mulai dari bahaya dan yang telah menjadi ancaman baru, kalau itu pun nanti terjadi tidak hanya fase letusan saja, tapi bila mana bahaya sekundernya itu terjadi. Rencana perubahan peta kawasan rawan bencana ini sangat dibutuhkan sebab dalam 5 tahun terakhir, erupsi Gunung Semeru berdampak ke permukiman warga. Sementara itu, kawasan rawan bencana erupsi Gunung Semeru telah mengalami 2 kali perubahan, yakni pada tahun 1996 dan erupsi tahun 2021. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah resmi dihentikan. Proses pencarian dihentikan setelah petugas menemukan 1 jenazah korban pada hari ke-9.
Pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah resmi dihentikan. Suasana haru menyelimuti apel penutupan pencarian korban pada hari ke-10 pencarian. Acara dilanjutkan dengan doa bersama, sholat goib, dan tabur bunga di lokasi tanah longsor. Tim SAR gabungan resmi menghentikan pencarian korban tanah longsor setelah bertemu dengan keluarga korban yang masih belum ditemukan. Operasi SAR di hari ke-10 ini pada tanggal 22 November 2025 kami nyatakan selesai dan ditutup dengan hasil korban tidak ditemukan 2 orang, 1 orang di workset A1 dan 1 orang berada di workset B. Sebelum pencarian korban dihentikan, tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 korban di hari ke-9. Korban yang ditemukan adalah seorang balita berusia 3 tahun. Korban diketahui bernama Fatin Ayu Rengganis. Jenazah korban ditemukan tertimbun material tanah di kedalaman sekitar 8 meter. Tim SAR gabungan menjelaskan jenazah korban ditemukan terseret longsoran tanah hingga sejauh 70 meter dari lokasi rumah tinggal korban. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Partai Perindo, partai berlambang Raja Wali, mengembangkan sayap ini terus memperkuat struktur partai di daerah untuk menghadapi tahun politik pada tahun 2029. Salah satunya ditunjukkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Aceh dengan melaksanakan rapat kerja wilayah bertajuk Energi Baru Indonesia. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Aceh mulai merapatkan barisan jelang kontestasi politik tahun 2029. Hal ini ditujukan melalui prakerwil di wilayah kantor DPW Partai Perindo Aceh di Kota Banda Aceh bersama Sekjen DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizky Yansyah. Rakerwil ini juga menjadi bagian dari konsolidasi partai untuk mempercepat pergerakan partai di tingkat DPC dan DPRT di Provinsi Aceh. Ada beberapa poin yang saya pikir penting menjadi perhatian kita adalah terutama yang paling mendasar adalah penguatan kelembagaan kita. Jadi kita mulai DPW kita kuatkan dan DPW secara aktivitas kepengurusannya sudah mulai bergerak. Nah, tinggal DPD juga kita optimalkan, kita konsolidasikan kembali. Mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ke depan insya Allah di Aceh sudah optimal dalam hal proses penguatan kelembagaan yang ada. Gelaran ini juga menjadi bentuk tekad DPW Partai Perindo Aceh guna merebut hati masyarakat melalui beragam program pro rakyat seperti kemajuan UMKM dan kegiatan sosial lainnya. Kita kumpulkan pengurus-pengurus DPD yang punya semangat, yang punya keberanian untuk membangun kembali. Dari mereka ini nanti akan terus berkembang. Kita targetkan akhir tahun kita bisa lengkap di 23 kabupaten kota seluruh Aceh, termasuk pengurus DPW, dan setelah itu di program 2026 nanti kita akan turun terus ke bawah. Tugas pertama mereka adalah mempersiapkan proses verifikasi. Acara dengan tema Energi Baru Indonesia ini diharapkan menjadi tonggak kemenangan partai yang dipimpin Angela Tanusudibyo di pemilu 2029. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pilu, warga terpaksa menandu jenazah sejauh 22 km karena akses jalan yang rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Proses menandu jenazah dilakukan warga secara gotong royong selama 6 jam, mulai dari sore hingga malam hari. Inilah momen perjuangan warga menandu jenazah menggunakan bambu yang diberi kain sarung. Video yang terekam warga itu berlangsung dari Desa Taan menuju Desa Bela di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Kamis lalu. Jenazah yang ditandu adalah warga setempat bernama Naharudin berusia 50 tahun yang meninggal di Desa Saleto pada Selasa 18 November lalu. Lantaran akses jalan menuju kampung halamannya di Desa Bela rusak parah dan tidak dapat dilalui mobil ambulans, warga terpaksa menandu jenazah almarhum sejauh 22 km.
Perjuangan warga menandu jenazah berlangsung selama 6 jam dari sore hingga malam hari dengan penerangan seadanya. Memang karena kondisi jalanan tidak memadai, Pak. Itu melewati sungai juga? Iya, melewati sungai. Kalau pembawa jenazah itu karena cepat-cepat dia paling 4 jam. 4 jam? Kemarin ini, Pak. Kemarin karena malam 6 jam. Menurut warga, menandu orang sakit maupun jenazah melewati jalan rusak sejauh puluhan kilometer bukan kali pertama dilakukan warga daerah ini. Mereka berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan penghubung menuju Desa Bala untuk memudahkan aktivitas warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.